Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Triwibowo Ilmu yang akan berbagi informasi seputar dunia pendidikan. Di video kali ini saya ingin berbagi untuk teman-teman para pejuang ASN tahun 2021 yang akan mengikuti rekrutmen tahun ini, baik P3K ataupun CPNS. Dan di video kali ini saya akan belajar bersama teman-teman berkaitan dengan salah satu bidang yang akan diujikan dalam rekrutmen CPNS tahun 2021. Yaitu pada seleksi kemampuan dasar di bidang padanan hubungan. Tapi saya ingatkan bagi teman-teman yang baru mampir di channel Triwibowo Ilmu ini, jangan lupa nanti silakan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan informasi jika saya mengupload video-video baru. Oke, dan pada kali ini kita akan belajar tentang padanan hubungan yang merupakan salah satu bidang yang akan diujikan dalam rekrutmen CPNS, baik di tahun sebelumnya ataupun juga tahun 2021. Dan saya ingatkan bagi teman-teman yang masih belum mempersiapkan alat tulis, ballpoint, kertas, silakan disiapkan terlebih dahulu karena nanti kita akan belajar pelajari bersama-sama. Oke, dan kali ini saya akan menayangkan beberapa soalnya terlebih dahulu. Dan jika teman-teman merasa bahwa tayangan soal ini terlalu cepat, teman-teman bisa klik tombol pause ya, sehingga teman-teman bisa memiliki banyak waktu untuk berpikir. Oke. Dan sebelum teman-teman menjawab seluruh soal di latihan soal ini, tips yang bisa saya bagikan untuk soal padanan hubungan ini, teman-teman bisa membuat kalimat sendiri. Ya, jadi teman-teman bisa membuat kalimat-kalimat sendiri. Contoh nih, ada kata keris dan juga Jawa. Nah, teman-teman bisa membuat kalimat sendiri. Misalnya, keris adalah senjata yang berasal dari Jawa. Maka teman-teman bisa menggunakan kalimat itu untuk menjawab atau mencoba beberapa pilihan jawabannya. Misalnya nih, yang pertama, badik adalah senjata dari Bali. Apakah sesuai? Yang B, Madura adalah senjata yang berasal dari celurit. Apakah sesuai? Kujang adalah senjata yang berasal dari Sunda. Apakah sesuai? Pisau adalah senjata yang berasal dari dapur. Apakah sesuai? Dan yang terakhir, Aceh adalah senjata yang berasal dari rencong. Jadi teman-teman membuat kalimat yang konsisten untuk mencoba pilihan jawaban dari A sampai dengan E. Dan dari beberapa pilihan jawaban itu, manakah yang lebih tepat? Oke, silakan teman-teman sekarang menjawab untuk soal nomor 1.
Dan itu tadi adalah 10 soal yang udah teman-teman kerjakan. Dan kali ini kita akan melakukan pembahasan. Kita akan belajar bersama dan membahas jawaban dari beberapa pertanyaan yang udah teman-teman jawab di slide sebelumnya. Oke, persiapan? Udah siap? Oke, di soal yang pertama tadi saya sudah mencoba untuk membantu teman-teman untuk menjawab soal yang nomor 1, yaitu dengan menggunakan kalimat sendiri berupa keris adalah senjata berasal dari Jawa. Maka kalimat yang ada hubungannya adalah yang C, kujang adalah senjata yang berasal dari Sunda. Lanjut di nomor yang kedua. Oke, dan nomor kedua ini pilihan jawaban A itu bukan gadik ya, tapi gadis. Oke. Nah, sekarang kita coba becak dengan kendaraan. Hubungannya apa? Ya, jadi becak ini adalah bagian dari kendaraan. Maka dari pilihan jawaban A, B, C, D, dan E, yang sesuai adalah yang A, gadis adalah bagian dari orang. Baik, sekarang nomor 3, lelah dengan istirahat. Kira-kira apa ya hubungannya ya? Kalau lelah, maka ya istirahat gitu ya. Lebih mudahnya begitu. Kita coba jawaban yang A. Kalau gadis, ya orang, nggak sesuai ya. Kalau yang B, kalau makan, ya lapar. Hubungannya nggak sama ya. Yang C, kalau berolahraga, ya sehat. Ini juga nggak sesuai. Kalau yang D, kalau haus, ya minum. Gitu. Kira-kira sesuai nggak? Iya, sesuai. Jadi jawabannya yang D. Gitu. Oke, lanjut di soal yang keempat. Indonesia dengan Papua Nugini. Apa hubungannya? Jadi Indonesia adalah negara yang sangat dekat dengan Papua Nugini, di mana Papua Nugini ini terletak di timur dari Indonesia. Maka dari pilihan jawaban A sampai E, maka yang berhubungan sama dengan Indonesia dan Papua Nugini adalah Prancis dengan Jerman. Karena Jerman ini merupakan negara yang berbatasan dekat sekali dengan Prancis dan letaknya berada di timur dari Prancis. Oke, lanjut nomor 5 sekarang. Pelangi dan biang lala. Kira-kira apa ya hubungannya ya? Iya, benar. Jadi pelangi itu bersinonim dengan kata biang lala. Maka pada hubungan dengan pertanyaan yang dimaksud adalah alpa ya dengan lengah, di mana kedua kata tersebut adalah sinonim. Jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut sekarang pertanyaan yang ke-6. Diagonal dan segi 4. Apa hubungannya? Jadi diagonal ini adalah membagi segi 4 menjadi 2 bagian yang sama. Oke, diagonal membagi segi 4 menjadi bagian yang sama. Maka padanan hubungan dengan pertanyaan yang dimaksud adalah diameter ini membagi lingkaran menjadi 2 bagian yang sama. Maka jawabannya yang E, diameter dan lingkaran. Yang berikutnya, hiu dan laut. Ya, kita bisa membuat kalimat hiu hidup di laut. Kira-kira mana hubungannya yang sesuai? Kita coba yang A. Kaktus hidup di gurun. Benarkah? Oke, udah bener ya jawabannya ya. Jadi jawabannya yang A. Kalau teman-teman mau coba yang B, hutan hidup di harimau. Salah ya, karena kebalik. Dan yang C, burung hidupnya di langit. Enggak juga, burung juga nggak hidup di langit. Begitu juga dengan jawaban yang D dan E. Maka jawaban yang sesuai adalah A, kaktus dan gurun. Oke, sekarang kita lanjut di pertanyaan yang ke-8. Ya, ada kalimat perbuatan dan juga ucapan. Nah, perbuatan kira-kira hubungannya apa ya dengan ucapan ya? Jadi perbuatan ini merupakan tindak lanjut dari ucapan. Maka kita bisa membuat kalimat yang sesuai adalah tindak lanjut dari ucapan. Ya, tindak lanjut dari. Kalau yang A, coba ya. Beras adalah tindak lanjut dari nasi. Bener? Nggak bener, kebalik ya. Yang B, bukti adalah tindak lanjut dari janji. Apakah benar?
Iya, kira-kira benar ya bahwa bukti itu adalah tindak lanjut dari janji. Jadi jawabannya yang B, bukti dan janji. Dan yang ke-10, pertanyaan terakhir ya, Margaret Thatcher berasal dari Inggris. Kira-kira apa maknanya yang berhubungan? Jadi Margaret Thatcher adalah Perdana Menteri wanita pertama dari Inggris. Nah, kira-kira dari pilihan A sampai E, manakah yang merupakan Perdana Menteri pertama, ya, Perdana Menteri wanita pertama di negara tersebut? Apakah Kartini dengan Indonesia? Bukan. Imelda Marcos dari Filipina? Bukan. Indira Gandhi dari India? Cleopatra dari Mesir? Atau Bunda Teresa dari Albania? Ya, jawaban yang benar adalah yang C, Indira Gandhi dari India. Oke teman-teman, itu dulu beberapa pertanyaan yang bisa kita pelajari hari ini. Nanti kita akan lanjut di part yang kedua. Dan teman-teman bisa mempelajari beberapa bidang lain yang ada di channel Triwibowo Ilmu ini. Jika teman-teman mengalami kebingungan ataupun pertanyaan, teman-teman bisa mengajukan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.